konsepnya apa ini? Kan kita mesti cari konsep itu. Ya, jangan karena kita bolak-balik ke Mekah umroh, bolak-balik haji, tapi konsep akhirat kita nggak tahu. Dikemplang kita mah malaikat. Emang surga punya nenek moyang kita apa? Betul kagak? Kita harus punya konsep. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yaqul. Alaikum. Dalam kalimat alaikum, wakeknya aku perintahkan wajib atas kamu sekalian. Yang ngomong Kanjeng Nabi. Alaikum bimujalasatil ulama. Duduklah kamu dengan para ulama. Barang mustahil duduk sama tukang ikan gak dibekalin bau ikannya. Betul kagak? Biar kata kita gak ngegoyol ikan macam-macam dah nih ya. Entah kakap, ya entah ikan apa aja deh yang kita senang, ekor kuning, tongkol ya. Mustahil kita duduk dengan ulama gak dapat cipratan nasihat akhirat. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Pasti kita akan disuguhkan wejangan-wejangan nasihat-nasihat agama. Kita ngejogrok nongkrong sama ulama, ceritanya ngaprak. Urusan bisnis lah, urusan sinetron udah tinggalin. Walaupun minnak kiai saya tinggal dah, saya mau cari ulama yang lain. Ya. Lah kegenitan amat itu kiai pakai cerita dunia. Makanya para ulama, para kiai fokus bidangnya bidang agama. Cuman kita masyarakat jangan kepel sama kiai. Abong-abong kiai kholison mukhlison pulang lenggang kangkung nggak diamplopin. La ilaha illallah. Nggak boleh pemali. Pemali. Kalau kita ngundang ustadz, kiai, ulama ke rumah kita ke satu tempat, kalau dia pulang buru-buru idkhalus surur. Beri kesenangan yang membuat dia tersenyum supaya apa yang kita sedekahkan berbalik berlimpah ruah. Ini mah kadang-kadang kita iseng juga, kiai itu mah nggak mata duitan. Lah kiainya anaknya butuh, betul kagak? Ya, jangan suka ngeremehin ustadz kiai kalau ngundang ustadz kiai. Ya, kepelin itu duit yang banyak sebab kiai mah jauh dari maksiat. Ya. Gak bakal dibawa ke diskotik itu buat nyawer. Ya, ikhwan jamaah rahimakumullah. Wa tuli zaman, ini adalah harapan kita untuk memanjangkan pintu rahmatnya Allah. Biar kata kita bandit, biar kata kita bajingan tengik, biar kata kita pencoleng, biar kata kita tukang kawin. Tapi kan kalau bicara akhirat kan pengen selamat, betul kagak? Lah kalau orang nggak berpikiran untuk selamat, orang bahlul ini namanya nih. Ba'id min rahmatillah. Oleh karenanya supaya garib min rahmatillah, colong nabinya kita colong tuh. Colong ucapannya. Karena Nabi sudah perintah alaikum bimujalasatil ulama, kita duduk dengan para ulama. Supaya apa? Pintu rahmat Allah tidak putus buat kita. Suatu saat kita ngedeprok sakit meninggal dunia. Ini kan kisah meninggal kan banyak cerita. Ada yang stroke jedet mati. Ada yang jantungan jedet mati. Baru azan selesai ngegoplak mati. Baru ambil wudhu sebentaran selesai mati. Ini kisah mati ini nggak ada yang paham ini urusan begini. Supaya kita punya keahlian Sunda nama, entah istilah kata ilmu nahu namanya nyolong bade, cek urang namanya, cek urang kulo nama nyolong bade etanya, bisa ngambil alih perhatian. Nah kita perhatian supaya Nabi membuka pintu rahmatnya Allah dengan kita duduk kepada orang-orang alim. Duduk sama orang alim jangan diukur. Gila, kira-kira orang alimnya kita seneng, kitanya rapatnya kental. Kira-kira orang alimnya enggak kita seneng, lah duduknya kita enggak rapet banget. Kita jangan ngelihat fisik orangnya. Kita lihat mutiara-mutiara yang beliau sampaikan.
Lah kalau umpamanya kita larak lirik omongannya, mendingan kita hidup sezaman dengan Syekh Nawawi ketika itu, betul kagak? Tapi kan kita sudah sezaman dengan regenerasi anak cicitnya Syekh Nawawi, berarti cucu ketiga kita masuknya nih. Kita kumpul urutan cucu ketiga Syekh Nawawi. Berarti kita nggak ngelihat orang, tapi ngelihat min afwahir rijal, apa yang disampaikan pada lisannya orang-orang alim. Bapak-bapak hadirin wal hadirat, kita hidup sudah di akhir zaman. Apa yang dimaksud dengan akhir zaman? Bukan nanti dunia ditilap sama Allah, gunung dihancurin umpama, laut dikeringin, bulan dimatiin, matahari dimatiin, lekeder juga kita. Oh berarti Tuhan curang ini, main tipu-tipuan kalau begitu caranya ya. Bukan begitu. Hidup di akhir zaman adalah semua yang menjadi mata rantai ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sudah banyak imitasinya. Nah karena banyak imitasinya kita hidup di akhir zaman. Gak perlu banyak-banyak kita nongkrong sama ulama. Buka aja Mbah Google. Kelihatan itu. Syekh Mbah Google. Ya. Tapi ini semua saudara-saudara karya orang-orang Yahudi. Diomong dalam Al-Quran. Walan tardo ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millah. Jadi yang dihantam ini bukan akidah kita, bukan. Tapi ibarat kata pandangan dari mata jatuh ke kan kita dulu waktu pengen ngelamar si Neng Camplang kan begitu, betul kagak? Cidenok. Apa yang kita lihat? Duhainya, cantiknya, perigelnya, senyumnya dan lain sebagainya. Jatuh dalam pandangan Nah sekarang pun demikian. Bagaimana manusia sejagat raya supaya pandangannya jatuh ke siasat-siasat orang Yahudi. Memang setiap apa yang terwujud pasti ada plus minusnya. Tinggal kita berpandai-pandailah menitih bui hingga selamat badan ke seberang. Bapak-bapak hadirin wal hadirat, karena ada guru kita juga yaitu Kiai Haji Amin, yang insya Allah beliau pun akan memberikan pencerahan buat kita. Apa yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pak insya Allah apapun yang disampaikan oleh beliau nanti adalah menjadi manfaat dan berkah buat kita. Itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran pada Al-Habib Segap bin Abdullah bin Ahmad Barigan Segap yang telah memberikan banyak manfaat